Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milo. Ayahnya telah lama meninggal. Sehari-hari mereka bekerja di sawah peninggalan ayahnya. Pada suatu malam, Jaka Tarub yang sedang terlelap tidur tiba-tiba menjadi tersentak dan terjaga. Bingung pada apa yang baru saja terjadi padanya. Dia kemudian terduduk dengan tersentak mengerutkan dahinya dan memandang kosong tembok yang ada di hadapannya, seperti sedang memilah-milah arsip dalam pikirannya yang masih serabutan. Gusti, apa yang baru saja aku impikan tadi rasanya sangat nyata. Jelas sekali aku melihat wajah Ayunya. Tapi tadi itu mimpi kan? Tidak mungkin aku dapat bidadari cantik seperti dia. Ibu sudah menyuruhku menikah, namun ada satupun wanita yang membuat aku tertarik. Bagaimana kau bisa menemukan dia? Jaka, Cantik sekali dia. Jaka. Jaka yang sedari tadi melamun sendiri tidak menyadari bahwa ibunya, Mbok Mila, tengah memasuki kamarnya untuk mencarinya. Jaka. Aduh, anak ini. Sejak tadi dipanggil tidak jawab-jawab. Anak ini tak pernah kulihat dia mengenalkanku pada seorang. Sudah cukup umurnya, tak bisa ku tunggu lebih lama lagi. Kuharap dia sedang melamunkan nasib hidupnya sendirian, menjomblo lama sekali, dan segera mencari pasangan hidup. Jaka. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap
langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik walau kita tidaklah. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar ketukan pintu di rumah keluarga Jakatarup. Mengagetkan Mbok Milah yang segera berlari-lari kecil untuk membukakan pintu rumahnya. Terlihat olehnya seorang pria paruh baya yang merupakan tetangganya sendiri, Pak Ranu, dan anak perempuannya yang cantik jelita, Laraswati. Dibiarkanlah masuk oleh Mbok Milah. Pak Ranu dan Laraswati pun mendudukkan diri di kursi tamu. Assalamualaikum, Mbak Mila. Pak Ranu, Dok Laras, mari masuk dulu. Ayo silakan duduk dulu. Ya, terima kasih, Bu. Pak Ranu, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Bapak dan Ananda Laraswati datang ke rumah saya? Jadi begini, Bu Mila. Anak saya, Laraswati, sudah cukup umur untuk menikah. Dan saya dengar bahwa anak Bu juga belum menikah. Bukankah itu suatu kebutuhan yang baik? Sudah saatnya bagi kita, selaku orang tua, untuk mengambil selangkah lebih maju bagi masa depan putra-putri kita. Maksud Bapak, Bapak yang menjodohkan anak saya dengan Doayu Laraswati? Ya, begitulah, Mbok. Apa Mbok setuju? Tentu saya setuju sekali. Tapi saya tanyakan dulu ya ke Jaka. Sebentar ya. Oke. Jaka. Jakatarup yang mendengar semua percakapan dari dalam kamarnya merasa marah. Dia tidak ingin menikah dengan Laraswati. Dia merasa semakin marah ketika ibunya, Mbok Milah, memasuki kamarnya. Jaka, ada Pak Ranu dan anaknya Laraswati di luar. Mereka ingin... Aku sudah dengar, Bu. Mereka ingin menjodohkanku dengan Laraswati. Aku tidak mau, Bu. Aku belum siap. Sudah berapa kali aku bilang pada ibu. Bagaimana ibu dengan mudahnya menyetujui keinginan mereka? Jaka, anakku, janganlah kamu marah dahulu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Laraswati itu anaknya baik, cantik, sopan. Dia sangat cocok denganmu, nak. Bu, aku suka Laraswati. Tapi aku belum siap untuk mempersuntingnya. Aku nggak ada pikiran ke sana, Bu. Tapi sampai berapa lama lagi, Jaka? Ibu sudah tua dan kamu sudah tidak muda lagi. Mau sampai kapan, Jaka? Ibu sudah tidak sabar menunggu. Aku belum siap, Bu. Jaka! Pak Ranu, Ndok Laras, maafkan kelakuan anak saya, Jaka. Sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu. Tidak apa-apa, Mbok. Saya yakin Jaka juga perlu waktu untuk memikirkan ini semua. Ya kan, Laraswati? Baiklah, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih, Mbok. Baiklah, ayo saya antar keluar. Aduh, Jaka. Kenapa dia tidak mau dijodohkan dengan Laraswati? Padahal dia sudah berumur dan juga aku sudah tua. Kenapa dia seperti itu? Apakah dia tidak memikirkan perasaanku? Kenapa? Saya tidak. Yang
Pada malam hari selepas Jaka pulang berburu, ia merasa aneh karena rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Dia masih murung akan kejadian tadi pagi, dan perasaannya pun bertambah buruk ketika ia melihat Laraswati tengah duduk menunggunya di depan pintu rumahnya. Ekspresi gadis itu sangat sedih. Jaka pun menghampirinya. Abang sedang berlakukan malam hampir mau penting. Adakah gerakan yang sangat penting yang aku ucapkan kepada Kakanda, aku sudah mengabdi Kakanda sejak dulu. Ketika Kakanda berburu, membantu keluarga sekitar, dan yang lainnya. Aku selalu mengabdi Kakanda, tapi aku tidak tahu kalau hanya suatu kemarahan dapat membuat seseorang jelek banget. Aku tahu Kakanda tidak menyukaiku, aku tidak apa-apa. Tapi untuk berteriak menolakku di hadapan ayahku dan juga ibumu, tidakkah itu pantas? Tidakkah itu kelewatan batas? Tidakkah Kakanda berpikir sebelum bertindak? Itu menyakiti perasaanku, ayahku dan juga ibumu. Semua yang kau lakukan itu jahat. Dengan kebingungan, Jaka berlari masuk rumahnya untuk mencari Mbok Mil. Ditemukannya, ibunya tergeletak tanpa sadar di kasurnya. Selimut putih sudah menutupi seluruh badannya, dan dia sudah tidak bernyawa lagi. Ibu, maafkan aku, Bu. Maafkan aku yang telah menyakiti Ibu. Aku benar-benar belum siap, Bu. Aku belum siap untuk menikah. Aku berjanji, Bu. Aku akan menemukan gadis yang ada di tubuh Ibu. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah berhenti. Teman sejati tinggal sedih bila waktu telah memanggil. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah. Pada sore hari di dalam hutan, Jaka sedang berburu setelah beberapa hari selang kematian ibunya. Tak pernah dia beristirahat sehari pun dari berburu untuk melupakan kesedihan, penyesalan, dan juga kekesalannya. Betapa hausnya aku. Seharusnya ada sumber mata air dekat sini. Selepas Jaka menemukan sumber mata air, ia merasa kaget setelah menemukan 4 orang gadis yang sedang bermain air di sana, di mana salah seorang gadis tersebut merupakan orang yang pernah muncul di dalam mimpi Jaka, wanita idamannya selama ini. Ya Gusti, itulah wanita yang ada dalam mimpiku. Dia benar-benar nyata. Aku harus mendapatkan gadis itu bagaimanapun caranya. Apa yang sudah berjanji kepada ibu. Kakak-kakakku, lihatlah, hari sudah sangat sore. Betapapun aku menyukai berada-ada subuh ini, kita tetap pulang ke kayangan. Iya, kamu benar sekali tahu Wulan. Ayo kita ambil selendang kita. Yuk. Ya Gusti, semoga ini selendang miliknya.
sini. Bagaimana mungkin punyamu tidak ada Nawangwulan? Semuanya carilah di sekitar sini. Mungkin saja selendang itu hanya terbawa oleh binatang liar seperti kelinci. Akhirnya yang aku dapatkan ini adalah selendangnya. Oh Nawangwulan, malang sekali nasib kau ini. Kami sudah cari kemana-mana, tapi tidak ada sedikit pun. Hari sudah mulai gelap, kita harus kembali ke kayangan. Iya benar, kami harus segera ke kayangan. Jika tidak, Baginda Raja akan marah. Oh kakakku, bagaimana ini? Aku tidak bisa terbang tanpa selendangku. Apa yang harus aku lakukan? Tenanglah adikku, kau pasti akan menemukan selendangmu itu. Bersabarlah sedikit, kami akan mendoakanmu dari kayangan. Tetapi untuk saat ini, kami harus kembali. Kakakku. Fajar mulai terbenam. Ketiga bidadari lainnya pun pergi meninggalkan Nawangwulan sendiri yang tengah dalam keputusasaan karena ia tak berhasil menemukan selendangnya. Sesampainya di kayangan, Baginda Raja terlihat sangat bingung karena Nawangwulan tidak pulang bersama mereka. Segera Baginda Raja menanyai ketiga bidadari lainnya, di mana keberadaan Nawangwulan. Hari sudah mulai larut malam. Namun Nawang Sari, Nawangwulan, Nawang Putih dan Nawang Merah belum juga kembali ke kayangan. Sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka? Akhirnya kalian tiba juga. Tapi di mana Nawangwulan? Kenapa kalian hanya bertiga? Maafkan kami Ayahanda, untuk sementara waktu Nawangwulan harus tinggal di bumi karena saat kita bermain air, selendang Nawangwulan hanyut. Benar Ayahanda, kami semua sudah berusaha mencari selendang milik Nawangwulan. Tapi hingga fajar mulai terbenam, selendang itu tidak dapat ditemukan. Iya, akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan Nawangwulan karena kami takut tidak bisa kembali ke kayangan. Baiklah kalau memang begitu, untuk sementara waktu biarkan Nawangwulan untuk tinggal di bumi. Kalian silakan kembali ke kamar dan beristirahat. Baiklah Ayah. Di waktu yang bersamaan, Nawangwulan yang sedari tadi mencari selendangnya akhirnya menyerah. Dia merasa sedih dan sangat putus asa. Lalu, ia memutuskan untuk duduk beristirahat sambil merenungkan di mana selendangnya berada. Oh Gusti, betapa putus asanya aku. Aku bersumpah akan menjadikan saudara bagi perempuan yang menemukan selendangku. Dan aku bersumpah akan menjadikan suami bagi pria yang menemukan selendangku. Mendengar apa yang baru saja disumpahkan oleh gadis itu, Jaka memberanikan diri berjalan menuju sang bidadari sesudah menyembunyikan selendang milik Nawangwulan di dalam bajunya. Apa yang sedang Adinda lakukan? Aku sedang mencari selendangku. Oh, kebetulan aku menemukan selendang ini di tepian sungai tadi. Apakah ini selendang milik Raisa? Betul. Betapa baiknya kau telah menemukan selendang itu. Ya, itu karena kebetulan tadi aku lewat situ dan menemukan selendang itu. Namaku Jaka Taruk. Namaku Nawangwulan. Aku telah bersumpah akan menjadikan suami bagi pria yang menemukan selendangku. Bersediakah kau memenuhi sumpahku? Tentu saja, aku bersedia menjadi suamimu. Kebetulan aku juga sedang mencari jodoh. Baiklah, ini hari sudah mulai larut malam. Apakah kau bersedia untuk mampir dan tinggal di rumahku? Ikut saya.
harus menyalakan selendang ini? Ini pakai aman. Semoga Nawangulan tidak menemukan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa, rumah tangga Jaka Tarub dan Nawangulan telah dikaruniai oleh seorang putri bernama Nawangsih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawangulan yang Jaka akui sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh. Kakanda, jangan buka tutup kukusan nasi yang kumasak. Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah Dinda, hati-hati di jalan. Pada suatu pagi, Nawangulan hendak mencuci ke sungai dan menitipkan Nawangsih pada suaminya. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsih, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak oleh istrinya. Karena terasa sudah sangat lama, Jaka hendak melihat apakah nasi itu sudah matang. Tanpa sadar, Jaka membuka tutup kukusan nasi tersebut. Ia lupa akan pesan dari Nawangulan. Betapa terkejutnya Jaka melihat isi kukusan nasi tersebut yang hanya berisikan segenggam beras. Dia langsung teringat akan persediaan beras mereka yang semakin lama semakin banyak. Di saat itu juga Nawangulan telah sampai di rumah. Dia menatap marah suaminya yang telah melanggar pesannya. Nawangsih sudah lapar, apakah nasi sudah matang? Kakanda, mengapa engkau melanggar pesanku? Sekarang hilanglah kesaktianku untuk mengubah segenggam beras menjadi sebakul nasi. Dan sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Maafkan aku Adinda. Aku hanya memeriksa apakah nasi sudah matang untuk Nawangsih. Seperti biasa setiap hari, Nawangulan mengambil beras di tempat persediaan. Karena beras tinggal sedikit, ketika Nawangulan mengambil beras tersebut, ia merasakan bahwa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangulan terus menarik benda itu. Wajah Nawangulan seketika pucat pasi menatap benda yang baru saja berhasil diraihnya. Berani-beraninya dia membohongiku, menyembunyikan selendang yang ini dan menggantikannya dengan yang palsu. Nawangulan merasa dirinya ditipu oleh Jaka Tarub yang sekarang telah menjadi suaminya. Ia sama sekali tak menyangka bahwa orang yang tega mencuri selendangnya adalah suaminya sendiri. Segera saja, keinginan yang tak pernah hilang dari hatinya menjadi begitu kuat. Nawangulan ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Kahyangan. Kakanda, Apa Dinda? aku menemukan ini di lumbung. Ini selendangku kan? Kau ingin menyembunyikan ini dariku. Apa maksud dari semua ini, Kakanda? Adinda, tenanglah dulu. Kakanda sebenarnya ingin untuk Adinda tetap tinggal di dunia ini. Tapi ini bukan cara yang tepat, Kakanda. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan suami dan anakku. Tapi kau menipuku. Selama ini kakakku telah menungguku di Kahyangan.
betapa jahatnya dirimu. Adinda, itu satu-satunya cara yang bisa kulakukan agar engkau tetap tinggal di sini. Kau tidak pernah percaya padaku. Kalau begitu, aku tidak ingin tinggal bersama orang yang telah membohongiku. Tapi Adinda, jangan tinggalkan aku Adinda. Jangan tinggalkan aku dan Nawangsi sendiri. Aku sudah coba berkali-kali untuk memberitahumu. Tapi aku selalu tidak bisa. Dan aku tahu semua ini pasti akan terjadi. Oh, tolonglah Adinda. Semuanya sudah terlambat, Kakanda. Kau sudah menjadi korban dari kebodohanmu sendiri. Dan semua yang kamu lakukan padaku itu jahat. Adinda, maafkan aku. Sekarang, tanggunglah apa yang telah kau perbuat. Asuhlah Nawangsi sendiri. Kita bukanlah suami istri lagi. Dan satu pesanku, bakarlah batang padi supaya aku bisa menemui anakku. Selamat tinggal Jakataru. Selamat tinggal. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 falling you 운명처럼 너를 falling 또 나를 부르네 calling 헤어나올 수 없어 제발 homie 내 인연의 끈이 넌지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저 왜 내려앉는지 내 마음속 깊은 곳에 네가 사는지 내 안에 숨겨왔던 진실 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 falling you 넌 falling you 가슴은 뛰고 있어 여전히 날 보고 있어 자꾸만 숨이 막혀서 아직은 멀리에서 너를 지켜보고 싶어 내가 또 왜 이러는지 처음 너를 봤을 때부터 다르게 운명의 시간엔 또 더디게 같이 내 가슴은 널 향했고 내 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리다 끌려온 것 같아 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 Setelah mengucapkan kata perpisahan kepada Jakataru, Nawang Wulan segera pulang ke Kayangan dan menemui raja serta kakak-kakaknya yang telah lama ia tinggalkan. Kemudian ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya selama ia berada di bumi. Ayahanda, Nawang Wulan, akhirnya kau kembali anakku. ada apa ayah? Nawang Wulan, akhirnya kamu kembali ke Kayangan. Bagaimana kau bisa mendapatkan selendangmu kembali? Selepas kalian pergi meninggalkanku, aku merasa putus asa mencari selendangku. Kemudian aku bersumpah, jika ada perempuan yang menemukan selendangku, maka akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki yang menemukannya, maka akan aku jadikan suami. Kemudian tidak lama setelah itu, ada lelaki yang menghampiriku dan menemukan selendangku. Lalu mengapa kau kembali ke Kayangan?
Bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku mendapati bahwa selendangku disembunyikan dan dicuri oleh suamiku sendiri. Ternyata yang dia beri itu bukan selendangku. Lalu, gimana suamimu saat ini? Sekarang aku harus pergi meninggalkannya karena perbuatannya sendiri. Malang sekali nasibmu Nawang Wulan. Tapi setidaknya ayahanda senang kau sudah kembali ke Kayangan. Sekarang untuk Nawang Sari, Nawang Putih dan Nawang Merah, silakan ajak Nawang Wulan untuk pergi untuk melupakan kejadian di bumi. Ayo Nawang Wulan, Seiring waktu berjalan, akhirnya Nawang Wulan dapat melupakan Jakatarup. Begitu pula Jakatarup yang menjadi orang tua tunggal bagi Nawangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ronalai. Di sini saya berperan sebagai Jakatarup. Amanat yang bisa saya ambil dari cerita rakyat ini yang pertama adalah kita tidak boleh membentak orang tua. Bagaimanapun kondisinya, kita harus selalu berkata baik kepada orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong karena setiap kebohongan pasti akan terungkap pada masanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Sangga Bidadari, berperan sebagai Nawang Wulan. Pesan moral yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah kita harus berperilaku jujur dan harus saling terbuka terhadap pasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Hanum Murjian. Saya berperan sebagai Laraswati. Amanat yang bisa saya ambil dari cerita Jakatarup ini adalah kita harus menghargai perasaan semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vitor Rehansyah. Saya berperan sebagai Pak Ranu. Amanat yang bisa diambil dari cerita Jakatarup ini adalah berpandai-pandai dalam mengambil keputusan dan jangan menyesali apa yang telah kalian ambil karena kita tidak akan tahu apa hasil keputusan kita. Hai semua, saya Hana Natalia dan di drama Jakatarup kali ini saya berperan sebagai Empo Mila. Pomila itu adalah ibunda dari Jakatarup. Dan amanat yang saya dapat dari drama kita kali ini adalah marilah kita maafkan kesalahan orang lain karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum, saya Aulia Rahmas sebagai Nawang Sari. Pesan moral saya ambil adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan, nama saya Dela Luminikus. Di cerita ini saya berperan sebagai Baginda Raja, ayah dari para bidadari. Nah, amanat yang bisa saya ambil dari cerita Jakatarup ini, yang bisa saya ambil itu kita harus menghormati keputusan orang tua. Karena orang tua tahu yang terbaik buat kita. Dan kalau misalkan keputusan orang tua nggak sesuai dengan kita harus berani menolak. Kita juga menolak dengan pelan-pelan. Kita harus menjaga perasaan orang tua kita, jangan sampai orang tua kita kecewa karena apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Adija berperan sebagai Nawang Merah. Ingin menyampaikan pesan moral dari cerita Jakatarup, yaitu sebaik-baiknya kita berbohong pada suatu saat nanti, pasti kebohongan itu akan terungkap juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Romania sebagai Nawang Putih. Amanat dari cerita Jakatarup ini adalah kita tidak boleh meninggalkan saudara kita yang sedang kesulitan. Terima kasih.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu